bahwa laki-laki yang sanggup poligami itu lebih hebat pasti. Karena orang yang berhasil ngatur 2 istri itu akan lebih hebat daripada 1. Yang 3 lebih hebat daripada yang 2, 4 apa lagi. Makanya nikah 4 Superman. Nikah 3 gentleman. Nikah 2 real man. Nikah 1 cemen. Nah, belum nikah, no comment. Padahal menurut Imam Syafi'i, menikah dengan 1 istri, setia kepada 1 istri itu lebih utama daripada poligami. Alasannya karena dikhawatirkan tidak bisa adil kepada istri-istrinya. Suami yang tidak adil maka nanti di akhirat itu datang dalam keadaan miring badannya. Tapi berpoligami tetap boleh asal tidak lebih dari 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video tadi, kita bisa tahu ternyata Wahabi ini juga bisa ngelucu juga ya. Dia bilang kalau ada seorang laki-laki yang bisa menikah dengan 4 istri, berarti dia adalah Superman. Mungkin pernyataan ini sebagai candaan saja dari Ustadz Salafi ini. Akan tapi menurut kami pernyataan ini perlu tambahan ilmu keislaman, sehingga kami membuat video ini. Dalam pernyataan Ustadz Salafi Wahabi ini ada kesan seakan-akan orang yang berpoligami itu adalah melakukan sesuatu yang lebih utama daripada orang yang tidak berpoligami. Kesannya seperti itu. Orang yang berpoligami itu hebat, orang yang berpoligami itu berarti melakukan kesunahan yang luar biasa atau keutamaan yang lebih utama dan lain sebagainya. Nah, menurut kami di sini letak yang harus ada penyempurnaan penjelasan atau ada tambahan referensi sehingga tidak menyesatkan masyarakat, tidak menyesatkan umat Islam. Pertama, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memang sepakat bahwa poligami bagi laki-laki yang merdeka itu boleh, tetapi batasannya adalah sampai 4. Lebih dari 4 itu tidak boleh. Akan tetapi kalau kita membuka referensi-referensi di dalam Islam, misalnya kita buka kitab Al-Bayan fi Madhabil Imam Asy-Syafi'i. Di sini dijelaskan bahwa walaupun boleh menikah lebih dari 1, boleh berpoligami sampai 4, itu ternyata yang lebih utama menurut Imam Syafi'i itu menikah dan setia kepada 1 istri. Kenapa demikian? Karena takut laki-laki tersebut tidak bisa adil. Nah, kalau ada suami menikah lebih dari 1 kemudian tidak adil, maka laki-laki ini adalah melakukan sesuatu kemaksiatan, melakukan keharaman. Coba kita baca redaksinya. Mas'alatul iktisar ala zaujatin, penjelasan tentang menikah hanya dengan 1 istri. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa habbalahu, dan lebih dicintai bagi laki-laki ayak tasira, untuk mengambil cukup ala wahidatin, pada 1 istri. Wa in ubihalahu aktsar, walaupun diperbolehkan baginya untuk menikah lebih banyak dari 1, menikah lebih dari 1. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, jika kalian takut untuk tidak adil maka cukup 1 saja. Ternyata ada imam yang tidak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Daud. Imam Ibnu Daud ini bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kenapa kamu mengatakan bahwa menikah dengan 1 istri itu lebih utama? Padahal Nabi Muhammad SAW itu berpoligami dan istri Nabi itu banyak, bukan hanya 1. Dan Nabi Muhammad itu tidak melakukan kecuali yang lebih utama. Dan padahal juga Nabi Muhammad SAW bersabda, tanakahu takatsaru, kalian menikahlah sehingga kalian menjadi banyak. Lalu jawaban Imam Syafi'i adalah bahwa
anna ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam innama kana al-afdal fi haqqi al-iktisar ala wahidatin khaufan minhu alla ya'dil. Kata Imam Syafi'i, kenapa kalau selain Nabi itu lebih utama menikah dengan satu istri saja? Itu karena dikhawatirkan dia tidak bisa adil. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah bisa dipastikan bahwa beliau ini adil kepada istri-istrinya. Adapun hadis tanakahu takassaru itu perintah untuk menikah, bukan perintah untuk berpoligami. Ini adalah hujjah dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dalam kitab lain yaitu kitab Kasyaful Qina karya Abu Mansur Al-Hambali. Ya, berarti beliau ini bermadhab Hambali, kalau yang tadi itu Imam Syafi'i. Nah, di dalam kitab Kasyaful Qina ini juga dijelaskan seperti ini. Wa yustahabbu, dan disunahkan alla yazida ala wahidatin, ketika menikah itu tidak lebih dari satu. Kapan? In hasala bihal i'faf, jika dengan satu istri itu sudah bisa menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bisa membuat seorang laki-laki itu menjadi iffah. Iffah itu bisa menjaga diri dari berbuat maksiat atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lima fi minat ta'arud lil muharram, karena menikah lebih dari satu itu bisa ada kemungkinan untuk menjerumuskan kepada sesuatu yang diharamkan. Apa itu? Yaitu tidak adil kepada istri-istrinya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa syiqquhu ma'ilun. Barang siapa yang memiliki dua istri kemudian dia condong kepada salah satunya, maka nanti di hari kiamat dia datang dalam keadaan doyong, dalam keadaan tidak tegak lurus. Dan juga perlu diketahui oleh sahabat-sahabat, oleh masyarakat umat Islam, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Sayyidah Khadijah, Rasulullah SAW tidak berpoligami dan tidak memiliki simpanan yang berupa budak perempuan. Rasulullah setia kepada Sayyidah Khadijah dan tidak pernah menduakan Sayyidah Khadijah. Rasulullah itu hidup dengan Sayyidah Khadijah itu kira-kira 25 tahun. Baru ketika Sayyidah Khadijah itu wafat, pada waktu itu umur Rasulullah kira-kira 50 tahun ke atas. Itu baru Rasulullah berpoligami. Dan di dalam poligami Rasulullah ini sebenarnya itu bukan karena syahwat Rasulullah, akan tetapi karena ada hikmah yang luar biasa besarnya. Misalnya ketika Rasulullah menikah dengan seorang perempuan dari Bani Israel, maka kemudian kaumnya itu banyak yang masuk Islam dan mereka menjadi pembela Islam. Atau misalnya ketika Rasulullah menikah dengan putri dari Abu Sufyan, maka yang sebelumnya Abu Sufyan ini sangat memusuhi Islam, ketika Rasulullah menikahi putrinya, maka permusuhan Abu Sufyan kepada Islam dan kepada Rasulullah itu mulai mengendor. Dan di antara hikmah poligami Rasulullah adalah agar banyak pendidik dan guru dari perempuan, karena banyak hadis-hadis yang tidak mungkin diketahui oleh sahabat Rasulullah tapi kemudian diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah. Misalnya tentang romantisme di dalam pernikahan, atau misalnya bagaimana cara di dalam menyucikan haid dan seterusnya. Maka yang menjadi guru adalah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa poligami Rasulullah itu bukan berarti Rasulullah gila pada perempuan. Karena andaikan Rasulullah gila pada perempuan, suka perempuan dan seterusnya, maka Rasulullah menikah atau berpoligami itu di waktu Rasulullah masih muda. Ketika Rasulullah umur 25 tahun, umur 30 tahun, itu Rasulullah lakukan untuk berpoligami jika memang Rasulullah itu gila wanita. Akan tapi di waktu muda Rasulullah itu setia kepada satu istri. Rasulullah itu hanya menikah dengan Sayyidah Khadijah. Baru Rasulullah umur 50 tahun ke atas itu Rasulullah berpoligami karena ada hikmah-hikmahnya.
Intinya menikah dengan satu istri itu juga sunnah Nabi, itu juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.